Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Tadhkiratan lil jami'. Manhajus salaf, termasuk dari karakteristik dan ciri identiknya adalah sebuah manhaj yang menghasung kepada ilmu dan ma'rifah. Pengagungan terhadap ilmu dan ma'rifah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling inti dan utama adalah al-ilmu billahi subhanahu wa taala, berkaitan dengan keimanan, keislaman. Ini adalah puncak dari manhajus salaf itu sendiri. Jadi manhajus salaf adalah manhaj yang menitik beratkan kepada ilmu, dan yang paling tinggi dan puncaknya adalah ilmu berkaitan dengan pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, berkaitan dengan akidah dan at-tauhid. Jadi seseorang yang menisbatkan kepada manhajus salaf dan mencintai manhaj ini, hendaknya dia menaruh perhatian yang besar terutama dalam masalah i'tiqadiyah, berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip at-tauhid. Manhajus salaf bukan sekedar amalan-amalan lahiriah seperti tidak isbal, berjenggot, bercadar. Dia amalan yang mulia, termasuk dari amalan-amalan yang terutama di dalam syariat, amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Tapi yang perlu diperhatikan dan senantiasa dilakukan maintenance padanya, yaitu keadaan dan kondisi i'tiqadiyah seseorang. Jika pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu tumbuh subur muncul di masa generasi di mana para ulama besar itu melimpah ruah, Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, imam-imam besar di masa itu, muncul pula bertebaran pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sesat, maka lebih-lebih lagi di masa yang belakangan ini, tentu pemikiran-pemikiran dan varian-varian dari kesesatan itu akan terus bermunculan. Maka jika seseorang tidak menaruh perhatian besar terhadap masalah i'tiqadiyah, akan semakin tersamarkan permasalahan dan dikhawatirkan dia tergelincir padanya. Jadi seseorang yang kokoh dalam akidah dan tauhidnya, insya Allah dia tidak akan terombang-ambing dan tidak akan berada dalam keraguan dalam permasalahan agamanya. Meskipun orang-orang berselisih, meskipun banyak perselisihan, tapi seseorang yang kokoh di dalam akidah dan tauhidnya, dia tetap berpegang dengan prinsip itu. Dan jangan lupa hadis yang masyhur berkaitan dengan bagaimana digambarkan keadaan di akhir zaman itu, sampai-sampai seseorang itu diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agamanya walau harus menggigit akar pohon, walaupun dia seorang diri. Betapa dahsyatnya ghurbah di masa itu dan keterasingan di masa itu. Sehingga seseorang yang kuat, kokoh dalam prinsipnya, dia tidak akan terseret arus dan gelombang kebingungan dan kerancuan dalam agama. Jadi sekali lagi, antum yang bergelut di dalam pembelajaran manhajus salaf, senantiasa maintenance dan mempelajari juga murajaah tentang masalah-masalah i'tiqadiyah, terus diperkokoh, terus dikuatkan, terus di-upgrade pengetahuannya. Dia tidak bisa dilalui sambil berlalu, kemudian berlalu begitu saja tanpa ada murajaah, tanpa ada mudzakarah, tanpa ada melihat kembali, menetapi kembali. Karena varian-varian kesesatan itu terus bermunculan. Banyaknya aliran-aliran yang menyimpang menisbatkan kepada Islam. Ini saksi betapa problematika i'tiqadiyah ini terus bermunculan. Aliran kebatinan, aliran kepercayaan, yang semuanya itu menisbatkan kepada Islam. Banyak beredar di masa-masa ini. Memiliki alirannya Islam, status sosialnya, tapi kejawen dalam prakteknya. Misalkan Islam dalam status sosialnya, tapi kebatinan dalam prakteknya. Ini semua adalah kesesatan dan porosnya, yaitu kecacatan dalam permasalahan iman diantaranya. Baik, kita lanjutkan pembacaan. Kita sampai di pertemuan yang ke-11 setelah sebelumnya dijabarkan tentang pemikiran-pemikiran al-murji'ah dengan berbagai macam sekte dan konsep ajarannya. Telah berlalu disebutkan bahwasanya pemikiran-pemikiran al-murji'ah di antaranya adalah al-jahmiyah, kemudian al-karramiyah, kemudian al-asy'ariyah, di mana al-asy'ariyah
mereka memiliki 3 konsep dalam menjabarkan iman. Di antara mereka ada yang mencocoki Al-Jahmiyah, dan di antara mereka ada yang mencocoki Al-Kullabiyah. Mereka mencetuskan sebuah pemikiran dan konsep keimanan secara tersendiri. Kemudian dijelaskan bahwasanya Asy'ariyah di masa belakangan ini itu lebih dekat kepada konsep Al-Jahmiyah, di mana konsep keimanan, konsep keislaman di sisi mereka itu cukup dengan membenarkan di dalam hati. Adapun ucapan lisan syahadat itu hanya sekedar pembeda untuk menetapkan keislaman secara lahiriah atau zahir. Bermakna seseorang yang tidak bersyahadat, dia bukanlah seorang muslim di dunia, tapi bisa jadi menjadi seorang mukmin di akhirat. Ini konsep Asy'ariyah belakangan. Memang mereka menyatakan bahwa syarat Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah dan diyakini di dalam hati. Tapi seandainya syahadat itu tidak terrealisasikan, maka Islam itu ternafikan pada hukum dunia. Adapun dalam hukum akhirat, bisa saja dia adalah seorang mukmin. Nah, hakikat mereka ya Jahmiyah. Hakikat mereka di atas mazhab Al-Jahmiyah. Dan ini mazhab banyak tumbuh subur di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama yang digaungi oleh Sa'id Aqil Siraj. Bahkan jelas dia menyatakan bahwasanya Yahudi, Nasrani itu semuanya mukmin, semuanya mukmin. Dia berdalil dengan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Nah, dia berdalil dengan ayat itu bahwasanya keimanan itu sifatnya universal. Begitu dia memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Kelompok berikutnya yang menyimpang dari akidah salaf berkaitan dengan iman adalah Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah konsepnya sama dengan Asy'ariyah. Al-Maturidiyah sama dengan Asy'ariyah. Khilaf yang ada pada mereka ini di sisi mereka sendiri adalah khilaf yang ranahnya ijtihadiyah. Tidak ditabdi' satu dengan yang lainnya. Penyelisihan padanya tidak berkonsekuensi mengeluarkan dari lingkup ahli sunnah di sisi mereka. Mereka kan beranggapan bahwa ahlu sunnah adalah kami. Ahlu sunnah itu ya Asy'ariyah itu. Nah, Maturidiyah bagaimana? Maturidiyah termasuk dari ahli sunnah. Tapi kan berbeda dengan Asy'ariyah. Naam, perbedaan itu hanya pada ranah furu' katanya mereka. Jadi tidak mengeluarkan dari ke ahli sunnahan menurut mereka. Naam. Wa amal Maturidiyah adba' Abi Mansur al-Maturidi wa huwa min mutaakhiri ashabi Abi Hanifah. Al-Maturidi semua di atas mazhabnya Ibnu Kullab. Hanya saja dia memiliki gagasan yang sedikit berbeda dengan Asy'ariyah, hakikatnya sama. Siapa dia Al-Maturidiyah? Dinisbatkan kepada Abi Mansur Al-Maturidi, termasuk dari sisa-sisa madrasah pengajarannya Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah dalam masalah iman Murji'ah. Kemudian berkembang varian tersebut menjadi varian yang berbeda, diusung oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Faqad qalu bima qala bihi syaikhuhum. Mereka Al-Maturidiyah berpendapat dalam masalah iman sesuai dengan apa yang digagas oleh syekh mereka, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Annal imana huwa ma fil qalbi min at-tasdiqi al-maqruni bil iqrari wal qabuli wal idh'ani wat taslim. Apa sih konsep keimanan di sisi mereka? Keimanan itu adalah apa yang ada di dalam hati berupa pembenaran. Kamu membenarkan bahwa Allah itu Rabb semesta alam yang berhak untuk diibadahi. Pembenaran yang diiringi dengan amalan hati berupa menerima bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, idz'an, tunduk, pengagungan, taslim, naam, menerima sepenuhnya. Jadi iman di sisi mereka Al-Maturidiyah apa itu? Pembenaran di dalam hati disertai dengan amalan hati. Pembenaran di dalam hati disertai dengan amalan hati. Iblis membenarkan di dalam hati, tapi tidak disertai dengan amalan hati. Kufur, dia membangkang. Tapi dia beriman kalau Allah itu Allah. Nah, konsep keimanan di sisi Al-Maturidiyah yaitu pembenaran di dalam hati yang diiringi juga dengan amalan hati. Wa amma qaulul lisan, adapun ucapan lisan dalam hal ini syahadat la ilaha illallah, syartun, hanya sekedar syarat
li thubuti ahkamid dunya 'alal mukallafin. Dia hanya sekedar syarat untuk diberlakukannya hukum dunia bagi orang-orang yang mukallaf. Maknanya kamu mau jadi Islam, mau diberlakukan, diberi hak sebagai seorang muslim, dimuamalai selayaknya orang muslim, maka syaratnya adalah bersyahadat. Kamu tidak bersyahadat pun, kamu bukan muslim di dunia, tapi kamu mukmin di akhirat. Jelas. Faqauluhum muwafiqun lima qala bihi jumhur mutaakhiri al-Asy'ariyah. Jadi ucapannya Maturidiyah ini sejatinya sama mencocoki ucapannya, gagasannya jumhur Asy'ariyah belakangan. Wa amma murji'atul fuqaha, selesai dari al-Maturidiyah. Jadi kesimpulannya ya mereka sama hakikatnya dengan Asy'ariyah al-mutaakhirin, dan Asy'ariyah mutaakhirin hakikatnya sama dengan al-Jahmiyah. Nah, wa amma murji'atul fuqaha, adapun murji'atul fuqaha, man nusiba lahu al-irja'u minal fuqaha. Murji'atul fuqaha mudhaf-mudhafun ilaihi. Dinisbahkan pemikiran irja kepada ahli fikih di masa itu, dan pertama kali mencuatnya pemikiran irja sebagaimana telah kita bahas, asal usulnya istilah irja itu adalah mereka yang mengedepankan Ali dibandingkan Utsman. Asal usulnya pengistilahannya seperti itu. Kemudian muncul paradigma pemikiran irja yang konsepnya mengeluarkan amalan dari keutuhan iman, yang mencetuskan pertama kali dari kalangan fuqaha ahli Kufah. Makanya kenapa dinamakan dengan murji'atul fuqaha, karena pola pikir ini beredar di kalangan para ahli fikih, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, bagaimana hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kefaqihan seseorang terkadang tidak menjamin keselamatan dari sisi akidah. Siapa mereka? Dipelopori oleh Hammad bin Abi Sulaiman. Faqih besar. Mungkin kalau hidup di masa ini adalah orang yang paling salafi. Bagi sebagian orang mungkin dianggap orang yang paling salafi. Nah, karena dia faqih, fuqaha, alim besar. Dalam permasalahan-permasalahan i'tiqadiyah sama dengan i'tiqadnya salafus salih. Hanya saja perbedaan hanya pada juz'iyat kecil, yaitu masalah amal ini. Dan dia masalah prinsipil, masalah ideologi, sehingga penyelisihan padanya ini konsekuensinya keluar dari kesalafiyahan, kesunnahan. Hamad bin Abi Sulaiman wa huwa min awail man takallama bil irja wa nasyarahu. Pertama kali yang mencuatkan gagasan pandangan irja ini dan menebarkan pola pikirnya. Hammad bin Abi Sulaiman muridnya dari An-Nakhai, guru-gurunya imam besar ahli sunnah. Tapi walaupun begitu tidak menjamin seseorang bisa selamat, dan tidak lantas kemudian kalau gitu melazimkan memurjiahkan An-Nakhai karena dia berguru kepada An-Nakhai atau Thawri. Tidak seperti itu. Tidak diidhafahkan pemikiran itu kecuali pada pelakunya. Adapun yang bari darinya tidak bisa disandarkan kepadanya. Seperti Wasil bin Atha, pencetus pemikiran i'tizal Mu'tazilah, tidak lantas kemudian diidhafahkan, disandarkan hal tersebut kepada gurunya Al-Hasan Al-Basri. Wa qala biqaulihi Abu Hanifah An-Nu'man rahimahumallah. Wa qala biqaulihi, dan berpendapat dengan ucapannya, ucapannya Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah An-Nu'man mengambil pemikiran ini dari gurunya Hammad bin Abi Sulaiman rahimahumallah. Dan ahli sunnah bertarahum, bertarahum kepada mereka yang mati dalam keadaan masih muslim, dan walaupun memiliki ketergelinciran pada bab akidah. Hanya saja mereka yang paling ringan, pemikirannya yang paling ringan, dibandingkan konsep murjiah yang lainnya. Walaupun dari sisi dampak dan efeknya lebih besar, karena jubah kebesaran mereka yaitu fikih dan ilmu, sehingga efeknya itu lebih dahsyat. Faqad akhraju al-amala an musammal iman wa haqiqatihi. Mereka, murji'atul fuqaha, mengeluarkan amal dari pendefinisian iman dan hakikatnya. Bahwasanya iman itu sah tanpa adanya amalan.
Wa qalu al-amalu laisa min haqiqatil iman. Mereka mengatakan amal itu bukan bagian dari hakikat iman itu sendiri. Wal imanu huwa tasdiqul qalbi wa qaulul lisan. Iman itu adalah pembenaran di dalam hati, na'am, dan ucapan dengan lisannya. Pembenaran di dalam hati dan pengucapan pelafazan dengan lisan. Fa'amalul qulub wal jawarih laysat minal iman indahum. Amalan hati dan amalan jawarih itu bukan termasuk dari iman di sisi mereka. Bukan termasuk dari iman. Maknanya ketika tertiadakan, iman tetap ada. Ma'a qaulihim bi fadlil amali wa annahu thamaratul iman wa annahu yuthabu alaihi wa yu'akhadhu 'alal ma'asi wa yu'zaru bi naqsil amali ghairu annahu la yazulul imanu bi zawalil amal. Jadi konsep iman di sisi murji'atul fuqaha, pembenaran di dalam hati dan ucapan secara lahiriahnya dengan lisan. Adapun amalan hati, amalan jawarih, amalan hati seperti apa sih? Khusyu', khasya, inabah, ta'zim, na'am, harapan, roja, na'am, tawakkal. Dan amalan al-jawarih, salat, puasa, zakat, dan yang selain daripada itu, dia bukan bagian dari iman. Walaupun amalan itu adalah buah dari iman. Na'am. Walaupun amalan itu adalah buah dari iman dan amalan itu adalah keutamaan. Diberi pahala orang yang melakukannya dan dihukum orang yang bermaksiat dan meninggalkannya. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya amalan ada yang dapat membatalkan iman. Contohnya penistaan terhadap agama. Kufur di sisi mereka. Orang yang menistakan agama, orang yang bersujud kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang menyembelih kepada selain Allah, kafir di sisi mereka, murji'atul fuqaha. Walaupun itu semua amalan, tapi amalan-amalan di situ adalah amalan yang dapat membatalkan iman. Hanya saja ketika amalan itu tertiadakan, amalan-amalan kesyirikan, amalan kesyirikan tertiadakan, dan amalan-amalan ketaatan juga tertiadakan, tidak menggugurkan iman dan Islam. Jelas. Murji'ah kontemporer berbeda. Mereka mengatakan apa? Amalan-amalan itu seandainya tertiadakan dan didapati di sisi itu amalan kekufuran, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dahsyat mana? Murji'ah atau kontemporer. Perbedaannya mereka mendefinisikan amal itu adalah bagian dari iman, bertambah dan berkurang. Tapi kan ini definisi, tidak mempengaruhi hakikat yang sebenarnya. Jelas. Fahum aqarru, maka mereka Murji'atul fuqaha aqarru, mengikrarkan annal insana la yakunu mu'minan in lam yatakallam bil iman ma'a qudratihi alaih. Berbeda dengan Jahmiyah dan Asy'ariyah, Murji'atul fuqaha mengikrarkan seseorang tidak bisa menjadi seorang mukmin, seorang muslim apabila dia tidak melafadzkan dengan lisannya bersamaan dengan adanya kemampuan untuk itu. Tidak ada keterpaksaan. Nah, mampu dia. Berbeda jika orang di bawah tekanan dan ikrah. Ini pembahasannya lain. Tapi ketika seseorang tidak mau mengatakan syahadat bersamaan dengan adanya kemampuan untuk itu, meskipun dia beriman di dalam hatinya, katanya mereka, al-Murji'atul fuqaha, maka dia bukan mukmin di dunia dan di akhirat. Wa aqarru anna iblisa wa fir'auna kuffarun ma'a tasdiqi qulubihim. Murji'atul fuqaha mengikrarkan iblis dan Fir'aun itu kufar. Berbeda dengan Jahmiyah, tapi ini kelazimannya. Kelaziman ucapannya Jahmiyah, iblis itu mukmin. Walaupun Jahmiyah mengatakan iblis itu kafir. Kenapa kafirnya? Kafirnya karena iblis ingkar. Karena iblis ingkar. Naam, dia tidak beriman, dia ingkar. Begitu katanya mereka. Wa aqarru anna iblisa wa fir'auna kuffar ma'a tasdiqi qulubihim.
Murji'atul fuqaha menyatakan bahwa iblis dan Firaun itu kufar. Bersamaan dengan pembenaran yang ada di dalam hati mereka. Pengakuan, pengetahuan bahwa Allah adalah Allah, Rabbul Alamin. Kenapa seperti itu? Sama tidak dengan ahli sunnah. Bahwasanya pembenaran di dalam hati saja tidak cukup untuk membenarkan keimanan seseorang. Sama tidak dengan ahli sunnah? Sama. Tasdiqu al-qalb la yakfi. Kenapa? Ilahnya mereka mengatakan iman yang ada di dalam batin itu melazimkan iman secara lahir. Iman dalam batin melazimkan iman secara lahir, konsekuensi. Nggak bisa ada iman di dalam batin, lahiriahnya nggak ada. Ini mustahil katanya Murji'atul fuqaha. Apa amalan lahir itu di sisi mereka? Imanul lahir itu apa? Ucapan dengan lisan. Jadi pembenaran di dalam hati melazimkan keimanan secara lahir, yang itu diterjemahkan oleh mereka sebagai qaul lisan, ucapan dengan lisan. Thayyib. Kita katakan kepada mereka, kalau begitu sama. Keimanan yang ada di dalam batin melazimkan keimanan yang ada secara lahir, yaitu apa? Amal. Jelas? Kan kelaziman yang sama. Kamu mengatakan, wahai Murji'atul fuqaha, iman yang ada di dalam batin itu melazimkan wujud nyata iman secara lahir, yaitu qaulul lisan. Ahli sunnah mengatakan, kalau begitu, kenapa nggak sekalian melazimkan keimanan lahir, yang itu adalah amal jawarih? Jelas. Mereka mengeluarkan amal jawarih dari hakikat iman karena mereka lari menghindar dari pandangan dan gagasan serta konsep al-khawarij dalam permasalahan iman. Mereka lari dari takfir kepada ahlul iman. Kenapa? Katanya Murji'atul fuqaha, kalau amal itu bagian dari iman, berarti melazimkan dengan kelazimannya al-khawarij. Al-khawarij melazimkan apa? Iman itu tidak terbagi-bagi. Kalau hilang sebagiannya, maka hilang seluruhnya. Jadi, al-khawarij memahami konsep iman sebagai sebuah ucapan, iman batin, dan iman lahir. Yang itu konsekuensinya adalah ucapan dan amalan. Hanya saja khawarij memandang sebuah amalan ini satu keutuhan yang tidak terbagi-bagi. Kalau hilang salah satunya, maka hilang keseluruhannya. Sementara Murji'ah sama. Murji'ah juga menganggap bahwasanya konsep iman itu adalah sesuatu yang satu dan juga tidak terbagi. Jadi untuk menghindari itu, mereka mengatakan kalau begitu amal bukan bagian dari iman. Karena kalau kita tetapkan amal itu konsekuensi dari iman batin, maka melazimkan ketika amal itu tertiadakan. Kalau kita tetapkan bahwa amal itu konsekuensi dari iman batin, maka ketika amal itu tidak terwujud dalam iman lahir, maka ini konsekuensinya adalah menggugurkan amalan, katanya mereka. Fahum biidkhalihim qaulal lisan fi haqiqatil iman yalzamuhum an yaqulu biqaulis salaf. Perhatikan. Murji'atul fuqaha memasukkan ucapan lisan, yang itu adalah konsekuensi dari iman batin berupa iman lahir. Mereka masukkan qaulul lisan dalam hakikat iman, melazimkan juga untuk mereka berpendapat dengan pendapat salaf, yaitu memasukkan amalan hati dan amalan jawarih ke dalam hakikat iman. Karena itu kelaziman dari iman batin. Illatu al-idkhali wahidah. Karena illah memasukkan qaulul lisan ke dalam iman itu sama dengan konsep salaf ketika memasukkan amal ke dalam iman. Apa itu? Bahwasanya iman lahir yang tampak itu kelaziman dari iman yang ada di dalam batin. Kamu wahai Murji'atul fuqaha menyatakan qaulul lisan itu adalah konsekuensi iman yang ada di dalam batin. Tidak sah iman yang ada di dalam batin kecuali pasti terwujud dengan iman yang secara lahir, yaitu ucapan lisan. Kalau begitu amalan pun melazimkan konsep yang sama seperti itu. Kelaziman dari iman yang ada di dalam batin, yaitu wujud nyata secara lahir berupa amalan. Karena ilahnya satu. Sama-sama suatu kelaziman iman yang ada di dalam batin. Wa bi ikhrajihim iyyaha, dan dengan mengeluarkan amalan dari iman itu, wa bi ikhrajihim iyyaha minhu, dan pengeluaran dari Murji'atul fuqaha tentang amalan itu dari iman, yalzamuhum qaulul jahmiyah, melazimkan mereka dengan
gagasan dan pandangan Jahmiyah. Illatul ikhraj wahidah, karena illah mengeluarkan amalan dari iman itu sama. Apa itu? Iman itu sempurna dengan pembenaran di dalam hati. Lihat kadar kesamaannya. Jahmiyah mengatakan iman sah dengan keyakinan di dalam hati. Murji'ah al-fuqaha juga menyatakan bahwasanya iman itu sah dengan keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Kadar kesamaannya berkumpul pada apa? Bahwasanya keyakinan dalam hati itu bagian dari iman. Nah, ini hakikat dari mereka. Jelas? Wahuna masail. Dan dari sini muncul permasalahan-permasalahan. Setelah kita paham berbagai macam pandangan dan pemikiran irja, maka lahir muncul permasalahan-permasalahan, pandangan-pandangan, varian-varian yang baru dan terperbaharui. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Ba'dhu man dakhalat alaihi syubhatul irja fi asrina. Sebagian mereka yang masuk syubhatul irja di masa ini, berarti ini membahas murji'ah kontemporer, murji'ah kekinian yang ada di masa ini. Masuk padanya syubhat dari pola pikir murji'ah. Mimman yuqirru bi dhahir qauli salafil iman. Mereka mengikrarkan secara lahiriahnya itu konsep pendapat salaf dalam permasalahan iman. Apa itu? Annal imana qaulun wa amal. Iman itu adalah qaulun dan amal. Qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb dan amal al-jawarih. Narahum, kita dapati mereka dari kalangan orang-orang belakangan ini yang terpapar pemikiran irja, yukhalifuna aqidatas salafi fi haqiqatil iman. Pada hakikatnya mereka menyelisih akidah salaf dalam hakikat iman. Ma'a iqrarihim biha zahiran. Bersamaan dengan pengikraran mereka secara zahir, secara lahir itu loh. Ketika mereka mendefinisikan apa itu iman, mereka definisikan na'am sesuai dengan definisi salaf. Tapi hakikat penerapannya berbeda. Apa itu iman di sisi salaf? Qaulun dan amal. Yazidu wa yanqus. Sama. Secara definisi. Kapan bisa tampak perbedaan ini? Kapan bisa tampak? Tampak ketika muncul kasus-kasus yang menuntut penerapan akidah atau penerapan definisi salaf ini. Yang pertama, itlaqul qawli binajati tarikil amali dhahir. Mereka mendefinisikan konsep iman sebagaimana definisi salaf. Kita beranjak kepada studi kasus masalah secara ain, secara spesifik. Dalam konsep ketika ada di luaran sana orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak beramal sama sekali, meninggalkan amal jawarih, amalan lahir ini, yang itu adalah konsekuensi iman batin. Bersamaan dengan adanya kudrah, adanya kemampuan, na'am. Adanya kemampuan dia untuk beramal, tapi dia tidak beramal. Bagaimana hukumnya? Mereka katakan mukmin, zahiran wa batinan. Na'am. Najah, selamat. Maknanya berarti kalau begitu amal letaknya di mana dari definisi iman, dari hakikat iman itu sendiri? Jika tanpa adanya amal itu adanya iman. Na'am. Ini tanaqud. Ini adalah bentuk kontradiksi. Dan siapa yang menelaah konsep pergerakan mereka dalam melakukan pembelaan diri, mereka bertameng dengan masalah khilaf dalam permasalahan hukum meninggalkan sholat. Nah, maksudnya apa? Kalau meninggalkan sholat saja khilaf, lebih-lebih lagi amalan yang lainnya. Larinya ke sana. Walaupun nanti bahasan meninggalkan sholat ada bahasan tersendiri, bahwasanya permasalahan, hakikat permasalahannya itu sebenarnya ijma'.
Itlaqul qawli binajati tarikil amal adh-dhahir. Dari sini saja tampak perbedaannya sudah. Dan mereka, masyayikh mereka juga paling sensitif jika disinggung masalah ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lari darinya. Akan terpojokkan. Ujung-ujungnya mereka hanya mengatakan hada masalah iftiradi. Masalah iftiradi itu apa? Tidak ada wujudnya di alam nyata, hanya pentakdiran di dalam benak. Kalau begini nanti gimana? Kalau begitu nanti gimana hukumnya? Aba Uwais. Tawaddo. Ini namanya masalah iftiradiyah. Masalah-masalah yang ditakdirkan ada, walaupun belum ada, gitu maksudnya. Kalau masalah fikih itu misalkan, tapi kalau sholat di luar angkasa gimana nanti ininya? Wudunya gimana, menghadap kiblatnya? Ini namanya masalah iftiradiyah, masalah yang diada-adakan. Nah, terus kalau kita pas menyelam, sholatnya gimana? Menyelam di dasar laut, sholatnya gimana? Ini kan masalah-masalah yang diada-adakan, ditakdirkan. Nah, mereka menganggap masalah tarikul amal secara total menyeluruh, ini nggak ada wujudnya di alam nyata, nggak usah dibahas. Padahal hakikatnya ada banyak orang menisbatkan ke Islam tidak sholat, tidak puasa, tidak beramal sama sekali. Nah, Islamnya hanya status, ada banyak. Nah, di sini mereka memaksakan kepada permasalahan itu tadi. Ini masalah iftiradiyah, nggak usah dibahas karena hakikatnya nggak ada. Nah, untuk menutupi pemikiran mereka ini, yang hakikatnya mengeluarkan amal dari iman. Yang kedua, itlaqul qawli bi annal amal adh-dhahir syartu kamal. Naam, kemudian berkembang lagi pemikiran ini dengan mengitlaqkan bahwasanya amalan yang zahir, yang lahiriah itu dia hanya sekedar syartu kamal, syarat kesempurnaan sebuah keimanan. Aslul iman di sisi mereka sama semuanya. Pokok dasar keimanan itu semuanya sama. Yang membedakan bertingkat-tingkat pada sisi kamalul iman. Kamalul iman al-wajib. Istilah-istilah ini harus sudah dikuasai. Naam, sejak materi dasar. Nah, makanya belajar akidah, belajar tauhid ya memang harus runut berjenjang. Sehingga istilah-istilah ini sudah akrab, familiar di sisi antum. Naam. Ini hakikatnya pemahaman Murji'ah bahwa saya an-nasu fi aslihi sawa. Semua manusia dalam asal iman itu sama, yaitu mukmin. Yang membedakan levelnya pada kamalul iman. Itlaqul qaul bi anna al-amal adh-dhahir syartu kamal. Fal imanu idza huwa iqrar. Kalau begitu iman itu hanya pengikraran di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Dan ini tanaqud juga karena syarat itu sesuatu yang sifatnya di luar dari sesuatu. Naam, kharijul mahiyah. Kalau dikatakan syarat, berarti dia sesuatu yang di luar. Naam. Kontradiksi. Yang ketiga, itlaqul qawli bi anna al-amala yakfi minhu li sihhatil iman qaulul lisan. Mereka juga mengitlaqkan pengungkapan bahwa saya amal itu cukup untuk menyatakan membuat sahnya sebuah keimanan adalah qaulul lisan. Maknanya apa? Qaulul lisan itulah amal. Berarti iman itu apa? I'tiqad dan qaul bil lisan. Al-amal, qaulul lisan itu adalah amal. Amalul lisan katanya mereka. Faman qala faqad amila bi za'mihim. Siapa yang mengatakan bersyahadat ya sungguh dia telah beramal. Ini namanya mughalatat. Siapa yang menelaah mereka dan rududnya mereka kepada na'am dalam melakukan pembelaan terhadap pemikiran mereka, ini tidak luput dari mughalatat. Apa itu mughalatat? Mughalatat itu mengecoh, na'am. Memaparkan suatu argumentasi tapi mengecoh, na'am. Agar bisa selamat dari tuduhan. Na'am, mughalatat. Yang keempat, ini beberapa saja yang dibahas di sini. Wailah banyak turunan dari permasalahan iman ini yang dicetuskan oleh Murji'ah kontemporer ini. Yang keempat, itlaqul qawli bi'idari ubadil qubur bil jahli. Pengitlakan pendapat pemberian udzur
dispensasi terhadap para penyembah kubur atas dasar kejahilan. Wa adami takfirihim illa ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu syubhatul mani'ah. Jadi salah satu ciri identik Murji'ah kontemporer itu menggaungkan pemutlakan permasalahan udzur bil jahl terhadap pelaku kesyirikan akbar. Permasalahan-permasalahan yang wadihah, gamblang di dalam syariat, mereka tetapkan padanya udzur. Tapi permasalahan-permasalahan yang samar dalam syariat, na'am, tidak berlaku udzur bil jahl pada mereka, kebalik. Makanya di barisan mereka itu hulu dalam tabdi'. Mentabdi' siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka, bahkan dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, furu'iyah, yang mungkin muhtamal dalilnya atau bahkan tersamarkan pada sekian permasalahannya. Nah, hulu dalam hal ini mubasyaratan, mubtadi', hizbi dan yang semacam dengan itu. Tapi dalam permasalahan pemberian dispensasi terhadap permasalahan-permasalahan yang gamblang, yang zahir, yang inti di dalam agama, mereka memutlakkan udzur bil jahl. Dan mereka memutlakkan pendapat tersebut untuk lari dari konsekuensi takfir, menghukumi kufurnya pelaku kesyirikan akbar, menghukumi kufurnya, kafirnya pelaku kekafiran akbar. Karena segala bentuk dan jenis kekafiran dan kesyirikan itu selalu didasari atas kejahilan, dan kejahilan itu tidak bisa ditetapkan padanya hukum. Seperti itu menurut mereka. Illa ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu syubhatul mani'ah. Kecuali setelah terhasilkannya konsep pemahaman yang menafikan syubhat yang ada di dalam benak para pelaku kekufuran tadi. Di sisi mereka, tegaknya hujjah itu dipersyaratkan padanya harus dengan fikih hujjah. Memahami istimbat ayat seperti pemahamannya para sahabat. Kenapa sahabat beriman? Karena sahabat memahami fikih dari ayat. Nah, kenapa yang lainnya tidak beriman, orang-orang kafir dan musyrik tidak beriman? Karena mereka membangkang, menolak. Ini menurut mereka. Padahal ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu jahil. Mereka itu tidak paham, la yaqilun, mereka tidak berakal. Maksudnya tidak memahami fikih atau hujjah yang terkandung di dalamnya. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi. Di sisi mereka tidak cukup sekedar ilmu, mutlaqul ilm, sekedar tahu kamu bahwasanya la ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Enggak cukup. Harus terrealisasikan padanya al-fahmul mutlaq, al-ilmul mutlaq, ilmu secara menyeluruh. Naam. Mengilmunya secara menyeluruh, secara total. Kalau sekedar tahu saja artinya, naam, sekedar tahu maknanya, ini tidak cukup menurut mereka. La yakfi mutlaqul ilmi. Sekedar pemutlakan pengetahuan, adanya akal itu tidak mencukupi. Memahami makna dari ayat, mengetahui arti dari ayat tidak cukup di sisi mereka. Belum tegak hujjah. La yakfi mutlaqul ilmi wal balagh. Dan juga tidak cukup sekedar bulugh tersampaikannya Al-Quran, dipahami dengan bahasa yang bisa dipahami, ini belum tegak hujjah. Seakan-akan Allah turunkan wahyunya itu tidak dapat menegakkan hujjah. Jadi ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan tauhid dan syirik itu belum tuntas, belum jelas. Seandainya ada orang Arab yang memahami itu, membacanya, dia belum tegak. Meskipun dia tahu artinya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah. Tahu, secara arti dia tahu, secara harfiahnya tahu. Ini tidak cukup kata mereka. Ya kalau begitu untuk apa Al-Quran diturunkan? Nah, sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh wa mutlaqul fahmi wal idrak li nususil kitab was sunnah li ajli takfiril musyrikin. Syubhatnya mereka Murji'ah kontemporer, tidak cukup mutlaqul faham, sekedar faham saja tidak cukup. Dia harus al-fahmul mutlaq. Faham secara menyeluruh, total. Naam. Adapun sekedar mengetahui nas, artinya, maknanya di dalam Alkitab dan Sunnah tidak cukup untuk dapat menegakkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan.
Fayaz'umuna annahu la budda minal munaqashah wat tabyin lil musyrikina wa ubadil qubur. Harus ditegakkan padanya munaqashah, diskusi, dan dilakukan padanya penjelasan, seakan-akan Quran itu belum jelas. Mereka anggap intisari dari risalah itu termasuk serumit-rumit dan sesulit-sulit perkara. Seberat-berat materi yang disajikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu materi tauhid. Sampai-sampai orang sulit untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman terhadapnya. Harus melalui munaqashah yang mendalam, penjelasan, menegakkan hujahnya kepada orang-orang musyrik dan pelaku kesyirikan. Kalau Allah dengan bahasanya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dikatakan belum cukup untuk menjelaskan, berarti masih butuh penjelasan siapa? Masih butuh penjelasan manusianya. Jika bahasa Allah saja tidak bisa dimengerti, mau dijelaskan dengan bahasanya siapa? Bahasanya manusia. Allah turunkan Al-Quran sesuai teks lahiriahnya, harfiahnya bisa dipahami. Dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dipahami, tegak hujah padanya. Tapi mereka tidak. Hujah itu baru bisa tegak setelah melalui proses munaqashah, diskusi yang mendalam dan penjelasan yang mendetail. Kemudian setelah dijelaskan, tsummal inad wal israr. Kemudian mereka membangkang, bersikeras kepala dan tetap melakukan kesyirikan. Setelah syubhat itu terangkat. Wa ma lam yakun kadzalik fa innahu lam taqum alaihi al-hujjah. Kalau belum demikian, maka hujjah tidak pernah tegak di sisi mereka. Jadi tekstual lahiriah ayat di dalam Al-Qur'an itu tidak jelas. Sulit memahaminya. Tekstual lahiriah harfiah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sulit untuk dipahami secara lahiriahnya. Padahal ayat-ayat menunjukkan bahwasanya hujah Allah telah tegak padanya. Al-Quran itu dimudahkan. Wa ma lam yakun kadzalik fa innahu lam taqum alaihi al-hujjah wa la yuhkam alaihi bi syirki 'ainah. Dan tidak boleh divonis dengan kesyirikan secara spesifik. Kenapa? Karena hujah belum pernah tegak, tidak akan pernah tegak kecuali dengan prosedural yang rumit. Berarti bahasa Al-Quran itu bahasa yang rumit, yang berat untuk dipahami. Pada akhirnya, kalau begitu seluruh kekufuran dan kesyirikan atas dasar kejahilan. Karena atas dasar kejahilan, maka tidak boleh ditetapkan kekufuran atasnya. Maka dari itu tidak akan pernah ada kekufuran. Hanya ada hitam di atas putih. Hanya ada di dalam imajinasi benak. Wujud nyatanya tidak pernah ada. Bal yabqa ala islami hatta law labas wa khalat asyirka wa amila bihi wa da'a ilaihi. Bahkan tetap sempurna dalam keutuhan Islamnya walaupun dia tercampur adukkan dan bergelut dalam kesyirikan dan mengamalkan kesyirikan, bahkan menyerukan kepada kesyirikan. Fahadihil aqwal yutliquha haula alladziina yaz'umuna annahum ala aqidatis salaf. Poin-poin ini diitlakkan oleh mereka-mereka yang menyangka, mendakwakan diri, mengakukan diri sebagai orang-orang yang di atas aqidatus salaf. Wa yaz'umuna anna qaulahum hadza la yukhalifu aqidatas salafil iman. Mereka menyangka bahwa pendapat mereka yang demikian itu tidak menyelisih aqidatus salaf dalam permasalahan iman. Karena kan intinya adalah kecacatan dalam masalah iman itu tadi, sehingga turunannya berdampak kepada sekian turunan permasalahan. Wa annahum salafiyun dalam tanda kurung. Mereka menyangka bahwa mereka itu salafiyun. Jadi bahasan ini adalah bahasan yang dimaksudkan dengannya bukan orang-orang liberal, bukan orang-orang kuburiyun, sufiyun. Secara spesifik mereka adalah orang-orang yang mendakwakan diri di atas dakwah salafiyah. Was salafiyatu minhum bara'. Sementara salafiyah itu dari mereka berlepas diri. Maka dikatakan mereka safahiyun, safah. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Apa sih millatu Ibrahim? At-tauhid, hanif, menafikan segala kesyirikan dan bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Masuk padanya al-kufur bitaghut bima yu'badu min dunillah, dengan segala apa yang diibadahi selain Allah, dan mengkafirkan pelaku
peribadatan kepada selain Allah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang benci kepada millah Ibrahim itu, yang mengkafirkan orang-orang musyrik, kecuali mereka-mereka yang safih. Naam. Makanya mereka dikatakan safahiyun. Bahkan menuduh orang-orang yang meyakini kafirnya pelaku kekufuran akbar, musyriknya pelaku kesyirikan akbar, naam, sebagai takfiriyun, sebagai haddadiyun. Naam. Istilah baru yang mereka cetuskan, mereka gaungkan untuk framing menjadi sebuah momok sehingga orang takut darinya, lari darinya. Wa qad ta'addada kalamul ulama'i minas salafi wal mu'asirina wa tanawwa'a fi bayani haqiqati hadhil aqwal. Dan kalam para ulama, penjelasan dari para ulama dari kalangan salaf maupun dari kalangan ulama kontemporer di masa ini. Naam, telah banyak pembahasan di kalangan para ulama dan menjelaskan hakikat penyimpangan yang ada pada pendapat-pendapat dan ucapan mereka tersebut. Allati yaqulu biha man dakhalat alaihi syubhatul irja'. Itu yang dipropagandakan oleh orang-orang yang tersusupi syubhatul irja' wa yaz'umu annahu salafi. Dan mereka menyangka bahwa dia salafi. Naam. Wa bayyana al-ulama annaha aqwalul murji'ah. Dan para ulama terkhusus a'immatud da'wah, masyayikhud da'wah, naam, mereka telah menjelaskan cacatnya pendapat-pendapat tersebut dan bahwa itu semua adalah turunan dari pendapat atau pandangan murji'ah dalam permasalahan iman. Intinya kesimpulan dari pertemuan kali ini, termasuk dari syubhatu al-murji'ah yang dipropagandakan oleh mereka yang menggaungkan dakwah salafiyah, bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala itu adalah belum tegak. Naam. Dan bahwasanya kekufuran dan kesyirikan hakikatnya adalah amalan lahiriah. Orang menyembelih kepada selain Allah, orang bersujud kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah. Ini semua adalah amalan-amalan lahiriah, dan amalan itu adalah sesuatu yang di luar dari iman. Nah, ujung-ujungnya amalan itu adalah sesuatu yang di luar dari iman. Kalau begitu kekufuran dan kesyirikan tidak tetap atau tidak tegak kecuali didasari atas dasar i'tiqadiyah, keyakinan. Nah, begitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bahkan mereka mengakui sendiri bahwa kami sama dengan Murji'ah. Kami sama dengan Murji'ah dari sisi tidak ada kekufuran kecuali dengan pengingkaran. Nah,